Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dewi Firmania di belakang 001, Rombel Akuntansi A 2019. Di sini saya akan menjelaskan mengenai informasi dalam praktik pengembangan sistem manajemen. Yang pertama, saya akan membahas mengenai sistem pemrosesan transaksi. Sistem pemrosesan transaksi adalah sistem informasi yang mengumpulkan data yang menguraikan aktivitas perusahaan, mengubah data menjadi informasi, dan menyediakan informasi tersebut bagi para pengguna yang terdapat dalam maupun di luar perusahaan. Aplikasi bisnis pertama yang dipasang pada komputer ketika mereka pertama kali memperkenalkan pada tahun 1960-an. Istilah pemrosesan data elektronik atau Electronic Data Processing atau EDP dan sistem informasi akuntansi juga dipergunakan, namun saat ini kurang populer. Salah satu contoh yang baik dari sistem informasi pemrosesan transaksi adalah sistem yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan distribusi, perusahaan yang mendistribusikan produk atau jasa kepada para pelanggannya. Kita akan menyebut seperti ini sebagai suatu sistem distribusi. Yang selanjutnya adalah sistem pemrosesan transaksi. Unsur-unsur input, transformasi, dan output dari sistem fisik perusahaan, data dikumpulkan dari sistem fisik lingkungan, kemudian dimasukkan ke basis data, peranti lunak pemrosesan transaksi, mengubah data menjadi informasi bagi manajemen perusahaan dan bagi individu serta organisasi di dalam lingkungan perusahaan. Tinjauan sistem distribusi adalah sebuah sistem pemrosesan transaksi atau TPS digunakan oleh perusahaan distribusi. Perusahaan distribusi mendistribusikan produk atau layanan kepada pelanggan mereka. Yang selanjutnya adalah sistem yang memenuhi pesanan pelanggan. Yang pertama, memasukkan pesanan pelanggan ke dalam sistem. Yang kedua, sistem persediaan atau inventory system, memelihara catatan persediaan. Sistem pengalihan atau billing system, membuat faktur pelanggan, sistem piutang dagang atau account receivable system, dan penagihan uang dari pelanggan. Yang selanjutnya adalah sistem yang memesan barang pengganti. Yang pertama ada sistem yang memesan persediaan pengganti, sistem pembelian atau purchasing system, menerbitkan pesanan pembelian kepada pemasok untuk persediaan yang dibutuhkan, sistem penerimaan atau receiving system menerima persediaan, sistem utang dagang atau account payable system melakukan pembayaran sistem yang menjalankan proses buku besar. Sistem yang menjalankan buku besar. Sistem buku besar atau general ledger system adalah sistem akuntansi yang menggabungkan data dari sistem-sistem akuntansi yang lain dengan tujuan untuk menyajikan gambaran keuangan perusahaan secara gabungan. Buku besar atau general ledger adalah file yang memuat data akuntansi yang telah digabungkan sistem. Memperbarui buku besar atau update general ledger system membukukan catatan-catatan yang mendeskripsikan berbagai tindakan dan transaksi ke dalam buku besar. Sistem pembuatan laporan manajemen atau prepare management report system menggunakan isi buku besar untuk membuat neraca dan laporan laba rugi serta laporan lainnya. Yang selanjutnya adalah menempatkan sistem pemrosesan dalam perspektif. Sistem ini mengambil bentuk basis data yang mendokumentasikan semua hal yang penting dilakukan oleh perusahaan dalam menjalankan operasinya dan berinteraksi dengan lingkungan. Yang selanjutnya adalah sistem informasi organisasi. Sistem informasi organisasi dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan akan informasi yang berhubungan dengan bagian-bagian tertentu organisasi. Marketing Informasi System atau MKIS memberikan informasi yang berhubungan dengan aktivitas pemasaran perusahaan terdiri atas kombinasi antara sistem input dan output yang terhubung oleh basis data. Sistem informasi pemasaran terdiri atas kombinasi antara subsistem input dan output yang terhubung oleh basis data. Output subsistem menyediakan informasi mengenai unsur-unsur penting dalam marketing mix terdiri dari 4 bahan utama yang dikelola oleh manajemen untuk memenuhi kebutuhan pelanggan akan profil subsistem produk, menyediakan informasi mengenai produk perusahaan.
Subsistem lokasi menyediakan informasi mengenai jaringan distribusi perusahaan. Subsistem promosi menyediakan informasi mengenai iklan dan aktivitas penjualan pribadi perusahaan. Subsistem harga menolong manajer untuk membuat keputusan harga. Subsistem bauran terintegrasi yang memungkinkan manajer mengembangkan strategi yang mempertimbangkan pengaruh gabungan dari unsur-unsur atas. Database subsistem. Subsistem pemrosesan transaksi atau TPS mengumpulkan data dari sumber-sumber internal dan lingkungan lalu memasukkan ke dalam database. Subsistem riset pemasaran atau marketing research subsistem mengumpulkan data dan lingkungan dengan melakukan studi kasus. Subsistem intelijensi pemasaran, marketing intelijensi subsistem mengumpulkan data lingkungan yang berfungsi untuk menjaga manajemen tetap terinformasi mengenai aktivitas para pesaing dan pelanggan perusahaan dan unsur-unsur lain yang dapat mempengaruhi operasional perusahaan. Pemasaran menggunakan basis data yang diproduksi oleh sistem pemrosesan transaksi. Sistem informasi pemasaran yang memberikan informasi yang berhubungan dengan aktivitas pemasaran perusahaan. Sistem informasi manufaktur yaitu memberikan informasi kepada seluruh manajer perusahaan yang berkaitan dengan operasi manufaktur. Pemasaran menggunakan basis data yang diproduksi oleh sistem pemrosesan transaksi. Sistem informasi SDM yaitu memberikan informasi kepada seluruh manajer perusahaan yang berkaitan dengan sumber daya manusia. Sistem informasi keuangan yaitu memberikan informasi kepada seluruh manajer perusahaan yang berkaitan dengan aktivitas keuangan perusahaan. Sistem informasi eksekutif adalah sistem yang memberikan informasi kepada para manajer di tingkat lebih tinggi atas kinerja perusahaan secara keseluruhan. Yang selanjutnya adalah manajemen hubungan dengan pelanggan. Adalah manajemen hubungan antara perusahaan dengan pelanggan sehingga baik perusahaan maupun pelanggan akan menerima nilai maksimum dari hubungan ini. Customer Relationship Management CRM adalah manajemen hubungan antara perusahaan dengan pelanggannya sehingga antara perusahaan dan pelanggannya akan menerima nilai maksimal dari hubungan ini. Yang selanjutnya adalah data warehousing. Warehousing data adalah menjelaskan menyimpan data yang memiliki karakteristik sebagai berikut. Kapasitas penyimpanan yang sangat besar, data diakumulasi dengan menambahkan rekod baru, bukannya dijaga tetap paling mutakhir dengan memperbarui rekod yang sudah ada dengan informasi baru, data dapat diambil dengan mudah, data sepenuhnya digunakan untuk pengambilan keputusan, tidak digunakan dalam operasional perusahaan sehari-hari. Yang selanjutnya adalah penyimpanan data warehousing. Dimension tables data mengidentifikasi data deskriptif menjadi basis untuk melihat data dari berbagai sudut pandang atau dimensi fact tables atau tabel fakta berisi ukuran-ukuran kuantitatif sebuah entitas. Penyampaian informasi. Drill down, proses melakukan navigasi ke bawah melalui tingkatan-tingkatan rincian roll up memungkinkan pengguna memulai dengan tampilan terinci dan kemudian meringkas rincian-rincian tersebut menjadi tingkat yang lebih tinggi. Drill across dengan cepat bergerak satu hierarki data ke hierarki yang lainnya. Drill drop berangkat dari tingkat ringkasan tingkat rendah yang terinci. OLAP Online Analytical Processing atau OLAP memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi dengan data warehouse melalui sebuah GUI atau sebuah web interface dengan cepat menghasilkan informasi dalam berbagai bentuk termasuk grafik. Relational OLAP atau Rollup menggunakan sebuah Relational Database Management System standar. Rollup memiliki bentuk rinci analisa harus dilakukan untuk menghasilkan ringkasan. Yang selanjutnya adalah data mining. Data mining adalah proses menemukan hubungan dalam data tidak diketahui pengguna. Knowledge Discovery System Data Warehouse menganalisa tempat penyimpanan data warehouse secara kelompok-kelompok dengan karakteristik yang sama.
Data mining hypothesis verification dimulai dengan hipotesis pengguna mengenai bagaimana data saling berhubung. Proses pengambilan akan dipandu sepenuhnya oleh pengguna informasi yang terpilih tidak akan dapat lebih baik dari pemahaman pengguna akan data. Cara tradisional untuk melakukan query atas satu database. Demikian yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.